Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya di video yang kemarin, saya akan menjelaskan konsep dan perubahan apa aja yang terjadi di masa karen. Saat ini, Plaza Klaten masih beroperasi dalam artian tenan-tenan yang ada di dalam, seperti Matahari, kemudian Buteri, dan juga beberapa tenan yang mengisi di sekitar hall atau atrium dari Plaza Klaten itu masih tetap buka. Dan juga beberapa kios yang ada di belakang yang menghadap ke pasar yang baru yang akan disusahkan itu masih tetap buka. Jadi untuk kali ini, untuk kesempatan ini, saya akan membahas desain saya dan juga perubahan apa yang terjadi di Plaza Klaten. Tentunya yang pertama, bisa kita lihat untuk gedung Plaza Klaten ini masih dengan konsep yang lama, masih dengan hiasan-hiasan yang lama, dengan ciri khasnya dia yaitu keramik yang menempel di fasad. Kalau dalam analisa saya, kenapa arsitek sebelum ini merancang gedung Plaza ini dengan menggunakan fasad keramik? Tentunya salah satunya faktor yang mengindikasi ini terkait dengan lintasan matahari di area Klaten, atau lebih spesifiknya di Plaza Klaten itu sendiri. Lintasan matahari ini benar-benar menjadi fokus dan pusat perhatian di beberapa orang arsitek. Jadi untuk hal ini di Plaza Klaten ini sebenarnya memiliki view dan juga pemandangan yang luar biasa. Ketika kita berada di lantai 4, terutama di area balkon, besok akan ada balkon. Berada di lantai 4, di sekitaran jendela-jendela ini, itu view ataupun tampak yang disuguhkan atau disajikan itu langsung menghadap ke Gunung Merapi dan Merbabu. Mungkin untuk matahari tenggelamnya pun sudah bisa terlihat karena posisinya ketika matahari sore itu sekitaran jam 3 jam 4 itu berada di sebelah sini. Matahari sore kemudian bisa menyaksikan sunsetnya juga, itu menjadi poin atau nilai tersendiri di bangunan Plaza Klaten ini. Jadi untuk Plaza Klaten sendiri ini sudah lama berdiri dari tahun 1995 sampai sekarang, kurang lebih dari 28 tahun. Jadi untuk nilai dari bangunannya sendiri, nilai dari rancangan arsitekturnya sendiri itu ya sudah harus diperbarui. Desain yang saya aplikasikan untuk gedung Plaza Klaten ini itu adalah modernisasi dan juga minimalis. Jadi minimalis modern untuk rancangan saya yang akan kita aplikasikan di Plaza Klaten ini. Untuk saat ini proses renovasi sudah berjalan. Jadi posisinya sekarang operasional masih tetap jalan, kemudian renovasi juga jalan. Ini menjadi tantangan dan nilai tersendiri untuk pelaksanaannya. Jadi di dalam Plaza Klaten sendiri ini pun juga nantinya
bakal terjadi renovasi perubahan interior juga. Tapi untuk saat ini saya akan berfokus kepada fasadnya. Perubahan Plaza Klaten ini itu berada di bagian fasad depan, overstack terdepan ini. Perubahan yang paling mencolok. Jadi sedikit bercerita mengenai konsep kenapa bisa terjadi dan dipilih konsep minimalis modern. Karena pada dasarnya Plaza Klaten ini sendiri memiliki luasan yang tidak begitu besar, di antara 11.000 sampai dengan 12.000 meter persegi, di antara lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 tentunya. Jadi bagaimana menyiasati untuk Plaza Klaten ini, untuk perubahan Plaza Klaten ini menjadi lebih nyaman, lebih menarik untuk dikunjungi. Yang akan saya jelaskan pertama itu fasad yang ada di sebelah kiri atau kanan di bangunan ini. Jadi di sebelah kanan bangunan ini, kita menuju sebelah kanan bangunan ini, posisinya jadi di sebelah kanan bangunan ini, lantai 2 itu diisi sama matahari, lantai 3 sama lantai 4 ini nanti diperuntukkan untuk bioskop. Posisinya dua lantai ini. Jadi kalau untuk fasadnya, tampilan perubahannya itu ada di keramik yang lama ini. Keramik yang lama ini kita cover menggunakan ACP. Sebelum lanjut mengenai material dasar bangunan yang saya gunakan, ini antara lain fokus tertujunya kepada ACP. Untuk yang pertama efisien dari segi biaya maupun waktu, dan juga dari segi ketahanan itu juga luar biasa. Untuk si ACP-nya sendiri ini masih mampu bertahan 10-15 tahun ke depan. Perubahan yang pertama ada di fasad bagian depan. Jadi kalau kita lihat dari desain yang kemarin saya share, itu posisi sebelah kanan bangunan ini terbungkus semua menggunakan ACP. Jadi keramik-keramik yang lama itu saya bungkus menggunakan ACP. Kemudian ada keramik vertikal yang menghilang. Keramik vertikal ini saya sengaja menghilangkan karena sesuai dengan konsep yang saya usung, itu adalah minimalis. Saya berusaha seminimal mungkin melakukan perubahan, tapi berdampak yang sangat signifikan di bangunan ini. Jadi untuk bagian depan, bagian sebelah kanan bangunan ini, nantinya untuk bagian depan akan diperuntukkan menjadi tenan F&B, restoran, kafe, dan segala macam. Tentunya area depan akan kita fungsikan menjadi space area, tempat nongkrong tentunya, karena posisi Klaten sendiri ini dekat dengan alun-alun Masjid Raya, Masjid Agung Klaten, bukan Al-Aqsa ya, tapi Masjid Agung Klaten, dan juga Pasar Induk Klaten di belakang dari Klaten Town Square ini.
atau Plaza Klaten ini. Ini rencananya untuk pasar induknya sendiri ataupun sekarang namanya Pasar Gede Klaten ini akan diresmikan antara akhir bulan ini atau bulan depan. Saya kurang begitu mengikuti. Kembali lagi ke pasar. Jadi untuk kanan dan kiri si bangunan Pasar Klaten ini yang rencananya akan berubah nama menjadi Klaten Town Square ini terbungkus dengan ACB. Dan untuk halamannya kita fungsikan sebagai ruang terbuka dan space area untuk tempat nongkrong. Untuk posisi pada kiri bangunan ini kita akan ada space untuk parkir VIP. Mungkin bagi beberapa mall parkir VIP ini sangat-sangat diminati karena satu akses dekat dan juga mudah untuk keluar masuknya. Tapi tentunya tidak jadi masalah karena posisi parkir mobil yang ada di Plaza Klaten ini itu berada di posisi samping gedung ini untuk parkirannya. Nah, perubahan yang saya lakukan ini tidak besar, tapi dampaknya lumayan signifikan. Dengan berlapis ACB di bagian depannya, posisi overstack untuk existing itu menggunakan finishing keramik, wall curtain atau kaca, kemudian dinding, kemudian ada lekukan-lekukan dinding seperti ini, dan juga ada tulisan Plaza Klaten persis di atas ini. Jadi kalau kita semisal berdiri di bawahnya, kemudian kita lihat ke atas, kemudian tampilannya seperti ini. Jadi di desain saya, poin dari perubahannya itu ada di bagian overstack atau bagian yang menjorok ke depan sendiri di bangunan ini. Saya bentuk sudut di bagian overstack ini karena untuk mempertegas modernisasinya ketika saya aplikasikan desain minimalis ini akan sangat menonjol ketika ada bagian-bagian yang tegas dan juga ada bagian-bagian yang sangat efisien. Jadi untuk finishing dinding sebelah kanan dan kiri, fasad sebelah kanan dan kiri di antara overstack ini adalah ACB dan juga finishing cat dengan cat warna terakota. Posisinya akan menambah kesan minimalis itu lebih kuat. Dan juga saya ada kanopi di depan bangunan karena posisi untuk sekarang diberlakukan drop off di depan lobi. Untuk rencana kedepannya lobi depan ini akan difungsikan untuk drop off juga. Jadi nggak perlu masuk ke parkiran, tapi bisa drop off di sini. Mungkin juga kalau beruntung bisa parkir di VIP parking ini. Kemudian untuk posisi kanopi ini saya buat lengkung karena untuk memberikan kesan modelnya itu muncul dan juga untuk estetika dari tampilan ini lebih menarik. Di sini ada kanopi, kurang lebih kanopinya nanti keluar 4 meteran dari muka luar dinding bangunan ini. Posisi di overstack ini nanti akan ada logo identitas Klaten Town Square dan juga logo developer, logo matahari,
sama logo sinema atau bioskop. Dan kemudian di tengah sini posisinya akan ada telepon. Jadi karena berdasarkan hasil analisa lintasan matahari itu posisi view dan juga pemandangan itu menjadi nilai lebih untuk bookshelf di lantai 4 ini, maka diputuskan kita akan buka di area balkon ini. Jadi lantai 4 akan ada area terbukanya. Posisinya ada di video saya juga, di video shop saya bisa dilihat, itu video 3D dan juga before after mungkin secara langsung. Jadi kalau kita lihat di existing ini, posisi lantai 4 ini akan dibuka semua menjadi balkon. Dan juga ada pembaruan di jendela-jendela existing ini yang rencananya dinding keramik ini akan tertutup dengan ACP semua dan terbentuk sudut. Kalau posisi kita amati sekarang, ini adalah dinding existing, dia nggak berbentuk sudut tapi segmen. Jadi dari sini miring ke sini, kemudian baru ke depan ini. Jadi kita akan beri bentuk sudut lanjut di sebelah sini dan juga kanopi di depan sini. Nah, kanopinya ini sendiri juga untuk material dasarnya saya menggunakan holo 510 di Lampung, dan juga untuk material atapnya itu menggunakan solar plate pilih tentunya agar bisa ditepuk atau dilengkungkan. Nah, yang menarik dari desain ini adalah posisi di bagian space areanya. Space areanya ini tentunya untuk kebutuhan tempat nongkrong akan sangat menyenangkan ketika pagi ataupun sore hari berada di sini. Untuk tenan-tenan yang ada di depan ini adalah dikhususkan dengan F&B, kafe dan restoran. Jadi area depan, sepanjang depan, kanan dan kiri ini, ada dua area terpisah ini dikhususkan untuk F&B. Jadi perubahannya sebenarnya kalau diperhatikan tidak begitu banyak, tapi sangat-sangat signifikan karena proses renovasi gedung mall dibutuhkan modernisasi. Karena Plaza Klaten ini atau yang akan menjadi Klaten Square ini bakal menjadi mall satu-satunya di Kota Klaten. Jadi kita fokus untuk menarik customer yang sering berkunjung ke mall, tapi mall dari daerah lain. Nah, untuk desain yang saya buat ini sangat-sangat sederhana dan juga benar-benar minimalis karena untuk warna sendiri tidak begitu banyak atau tidak begitu bervariasi, karena tema yang kita usung adalah minimalis dan modernisasi. Jadi untuk perubahan yang ada di bagian lobby ini juga posisi kolom, kalau kita perhatikan untuk existing kolom bagian depan ini hanya di finishing cat,
finishing warna aja, tapi untuk desain yang akan saya lakukan, akan kita lakukan itu adalah kita tembus dengan ACP dan juga dengan lighting. Kita menuju ke bagian lobby. Nah, di bagian lobby ini perubahan yang banyak terjadi itu adalah posisi lobby sendiri. Posisi lobby akan kita buka dan akan saya taruh gate di depan sini. Jadi posisinya full kaca untuk bagian depan, dan juga ini posisi untuk pintu masuk. Untuk pintu keluar itu ada di sebelah kanan dan kirinya si lobby. Dan juga kalau kalian memperhatikan, ketika untuk saat ini berujung di Pasar Klaten, posisi kanan dan kiri lobby keluar ini adalah masih tenan. Tapi untuk selanjutnya, untuk next kedepannya akan kita jadikan space area untuk event, untuk membuat kesan luas dapat realisasikan. Jadi posisi begitu kita masuk area lobby utama, lobby dalam ini akan kelihatan luas seperti itu. Kemudian untuk finishing 4 pilar yang ada di depan ini akan menggunakan ACP motif kayu ya, ACP motif kayu. Terus untuk lantainya saya memadukan antara abu-abu dan juga hitam sebagai border. Dan untuk dinding, keramik dinding ini rencananya pada saat ini saya akan menggunakan keramik ya, tapi akan saya pertimbangkan lagi, mungkin akan ada pembicaraan sendiri nantinya, akan kita ganti dengan marmer ataupun granit. Dan kemudian ini yang paling unik dari si Plaza Klaten sendiri, yaitu plafon. Plafon Plaza Klaten ini tingginya 3 meter. Ketinggian dari plafonnya 3 meter. Kalau mungkin floor to ceiling 3 meter, untuk floor lantai ketemu balok itu sekitar 3,3. Jadi benar-benar sangat pendek. Posisi di plafon ini menjadi kesan tersendiri dalam desainnya, karena posisinya di sini akan saya gunakan mirror untuk mengejar ketinggian dan untuk menimbulkan kesan yang tinggi. Saya aplikasikan mirror di dalam plafon lobby utama, lobby entrance dari Klaten Town Square ini, karena setiap beberapa kali saya berkunjung ke mall itu pasti posisinya untuk lobby utama tinggi luar biasa, karena bangunan dari Plaza Klaten ini nanti diharapkan menjadi landmark dari kota Klaten. Nah, untuk lantainya, untuk kanan dan kiri nanti ada ramping untuk troli ataupun kursi roda. Jadi untuk akses ke dalam sangat memungkinkan. Kemudian posisi pertanaman ataupun tanaman yang ada di depan sini, ataupun pot yang ada di depan sini, saya menggunakan finishing restorasi dan juga menggunakan potting. Jadi masih tersambung antara tempat tanaman yang ada di depan sini dan juga lapisan dinding ACP yang ada di atas sini. Nah, kenapa saya memilih kanopi lengkung di antara banyak
bentuk kanopi yang ada. Karena kalau kita perhatikan, semua bentuk yang baru yang ada di Parthenon Square ini adalah simetris. Jadi saya memberikan aksen bentuk dalam satu titik point of view yang berbeda, satu titik poin yang berbeda. Jadi di dalam konsep minimalis itu diizinkan membuat satu titik yang berdampak lebih besar dari yang lain, seperti itu. Kemudian untuk modernisasinya, saya menambahkan lampu LED di antar ACP. Jadi ACP LED finishing tinggi. Dan juga pemilihan warna biru ini memberikan sentuhan kenyamanan di area fasad ini. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan sampai akhir, dan juga apabila ada kesalahan silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video selanjutnya akan saya share beberapa progres dan juga kendala apa yang terjadi ketika saya membuat bangunan ini ataupun pada saat proses pelaksanaannya. Terima kasih. Assalamualaikum.